Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberi kesehatan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa dan menerangi hati nurani kita menjadi cahaya bagi segala perbuatan mulia. Perkenalkan, nama saya Nahdalia, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Makassar, jurusan akuntansi. Langsung saja, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kredit pajak PPh pasal 22, guna memenuhi persyaratan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Ibu Saidah Said SEMAK. Untuk materi pertama, di sini kita akan membahas tentang landasan hukum dari kredit pajak PPh pasal 22. Landasan hukum yang pertama yaitu PMK nomor 154 atau PMK 3 pada tahun 2010. Yang kedua yaitu PMK nomor 253. PMK tersebut diterbitkan pada tahun 2008. Selanjutnya yaitu definisi tentang kredit pajak PPh pasal 22. Kredit pajak PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut atas aktivitas-aktivitas berikut. Yang pertama, aktivitas pembayaran atas penyerahan barang bagi institusi pemerintah. Yang kedua, aktivitas impor barang. Yang ketiga, aktivitas penjualan atau pembelian barang di industri tertentu. Yang keempat, aktivitas penjualan barang sangat mewah. Selanjutnya, untuk pemungut, penyetor, dan pelapor atas kredit pajak PPh pasal 22. Untuk aktivitas penyerahan barang, yang pertama, bendahara pemerintah untuk mekanisme pembelian barang. Yang kedua, bendahara pengeluaran untuk mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga, kuasa pengguna anggaran atau disingkat dengan KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang juga biasa disebut dengan singkatan SPM untuk mekanisme pembayaran langsung atau LS. Aktivitas selanjutnya yaitu aktivitas impor. Yang pertama, bank devisa. Yang kedua, Direktorat Jenderal BEA dan Cukai. Selanjutnya untuk aktivitas industri tertentu. Yang pertama, badan usaha yang ditunjuk kepala KPP untuk penjualan hasil produksi dalam negeri di industri semen, kertas, baja, dan otomotif. Yang kedua, produsen atau importir BBM, gas, dan pelumas untuk penjualan komoditas tersebut. Yang ketiga, industri atau eksportir yang ditunjuk kepala KPP untuk pembelian bahan keperluan di sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Selanjutnya yaitu tarif pajak. Tarif pajak berdasarkan dengan aktivitas berikut. Yang pertama, aktivitas penyerahan barang. Terdapat 1,5% dari harga pembelian. Untuk aktivitas impor, yang pertama, 2,5% dari nilai impor bagi pengguna angka pengenalan impor atau API. Yang kedua, 0,5% bagi pengguna API untuk impor kedelai, gandum, dan tepung terigu. Untuk tarif yang ketiga yaitu 7,5% dari nilai impor bagi non-pengguna API. Yang keempat, 7,5% dari harga jual lelang untuk barang yang tidak dikuasai. Yang kelima, nilai impor atau CIV ditambah BEA masuk dan pungutan lainnya. Adapun pencatatan transaksi PPh pasal 22. Untuk bendaharawan negara dan impor, yang pertama, PPh 22 dipungut bendaharawan negara. Untuk jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan negara merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Yang kedua, PPN dan PPNBM tidak dicatat. Namun,
bukti potongnya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak. Selanjutnya, PPh pasal 22 atas impor. Untuk jumlah PPh pasal 22 yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Sedangkan untuk BEA masuk dan PPNBM menjadi penambah nilai persediaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang ilustrasi dari kredit pajak PPh pasal 22. Di sini terdapat ilustrasi tentang Koperasi Medang Kamula. Di sini diceritakan bahwa Koperasi Medang Kamula menerima pembayaran dari kantor Humas Pemprov atas penyediaan furnitur berbahan kayu jati dengan nilai 350 juta rupiah. Adapun pertanyaannya yaitu berapakah beban PPh pasal 22-nya serta bagaimana penjurnalannya. Di sini kita dituntut untuk menggunakan metode periodik. Nah, di sini untuk cara menjawabnya yaitu beban PPh pasal 22 kita dapat peroleh dari mengalihkan tarif dengan harga perolehannya yaitu 1,5% dikali dengan 350 juta sehingga kita memperoleh nilai 5.250.000. Adapun untuk jurnal koperasinya, pada posisi debit terdapat dua akun. Yang pertama kas dengan nilai 344.750 juta. Sedangkan akun yang kedua yaitu pajak dibayar di muka PPh pasal 22 dengan nilai 5.250. Sedangkan pada posisi kredit terdapat penjualan dengan angka 350 juta. Sedangkan untuk jurnal Humas Pemprov pada posisi debit terdapat furnitur sebesar 350 juta. Pada posisi kredit terdapat kas sebesar 344.750.000 dan utang PPh pasal 22 sebesar 5.250. Ilustrasi untuk pencatatan transaksi bendaharawan negara. Di sini terdapat kasus untuk CV Pancala mengirimkan tagihan ke Pemprov Aceh atas pengadaan barang sebesar 220 juta. Angka tersebut sudah termasuk PPN. Pengadaan barang tersebut dikenai pemungutan PPh pasal 22 sebesar 1,5%. Sedangkan harga pokok penjualan atas barang tersebut adalah 115 juta. Pertanyaannya, bagaimanakah CV Pancala melakukan penjurnalan? Langsung saja kita akan menjawabnya. Untuk penjurnalan CV Pancala, pada posisi debit terdapat akun piutang dagang sebesar 170 juta. Untuk posisi debit juga terdapat pajak dibayar di muka yaitu sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan pada posisi kredit terdapat penjualan sebesar 200 juta rupiah. Untuk debitnya selanjutnya pada posisi debit terdapat juga HPP sebesar 115 juta. Untuk posisi kredit terdapat persediaan 115 juta. Untuk lebih jelasnya kalian dapat lihat pada slide tersebut. Untuk ilustrasi impor, PT Kutai Kartanegara melakukan transaksi jual beli dengan Tenggarong INC yang berdomisili usaha di luar negeri atas sebuah mesin cetak tanpa menggunakan API. Adapun nilai kontrak diketahui sebesar $10.000 berdasar ketentuan FOB Shipping Point. PT Kutai Kartanegara mengasuransikan pengiriman tersebut dengan biaya premi sebesar 10% dari kontrak pembelian dengan biaya pengangkutan senilai $1.500
Adapun BEA masuk dan pungutan lain masing-masing adalah senilai 20% dan 5 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan adalah 10.000 atau 10.000 dolar, atau sedangkan dengan oleh BI yaitu 9.500 per dolar. Di sini ditanyakan berapakah besar beban PPh pasal 22. Cara menjawabnya yaitu pertama kita mencari dulu kos biayanya. Tadi di atas sudah dituliskan kos atau biayanya sebesar 10 juta. Insurans 10% dari kos sama dengan 1 juta. Untuk freight sama dengan 1.500.000. SIP sama dengan 12.500.000. Untuk BEA masuknya 20% dari CIF-nya yaitu 2.500.000. Untuk pungutan lain sama dengan 5 juta rupiah. Untuk DPP PPN sama dengan 20 juta. Sedangkan beban PPh 22 yaitu tarif 5% dari nilai impor sama dengan 1 juta. Selanjutnya yaitu tentang pencatatan transaksi impor. Di sini terdapat PT Argabela. Di sini PT Argabela melakukan impor atas barang dengan nilai pembelian 36.000 dolar. Untuk kurs KMK berlaku 9.000 per dolar. Perusahaan membayar biaya asuransi dan pengangkutan masing-masing sebesar 7,5% dan 5% dari nilai pembelian. BEA masuk sebesar 10% dari CIF dan BE masuk lainnya yaitu sebesar 2.500 dolar. Penyerahan barang dikenakan PPN dan PPNBM sebesar 20%. Jika perusahaan memiliki API atau tarif PPh 22 yaitu 2,5%. Bagaimana penjurnalannya dilakukan? Sebelum kita melakukan penjurnalan, terlebih dahulu kita harus menentukan biayanya. Yang mana biayanya yaitu 36.000. Untuk insurans 7,5% sama dengan 2.700. Untuk freight yaitu 2,5%. Sehingga kita memperoleh angka 1.800. Untuk CIF-nya yaitu 40.500. BEA masuknya 10% dari SIF sama dengan 4.050. Untuk BEA masuk lainnya yaitu 2.500. Sedangkan nilai impor DPP atau PPh pasal 22 PPN atau PPNBM sama dengan 47.050 rupiah. PPNBM 20% dari DPP sehingga kita memperoleh angka 9.410. PPh pasal 22 sama dengan 2,5 dari DPP yaitu 1.176.025 rupiah. Sedangkan PPN-nya yaitu 10% dari DPP dan diperoleh angka 4.705 rupiah. Untuk nilai persediaan dicatat. Di sini kita akan melakukan penjumlahan dari 47.050 ditambah 9.400 kemudian dikalikan dengan 9.100. Nah di sini nilai yang muncul yaitu 5.137.786. Untuk nilai pajak dibayar di muka PPh 22-nya yaitu 1.176 25.000 rupiah dikali 9.100 sama dengan 10.703.875 rupiah. Untuk nilai PPN masukan sama dengan 4.705 dikali 9.100. Di sini kita mendapatkan nilai 42.815.500 rupiah. Selanjutnya yaitu untuk penjurnalannya. Di sini pada posisi debit terdapat beberapa akun
Akun yang pertama yaitu persediaan dengan nilai 513.786. Yang kedua, pajak dibayar di muka sebesar 10.703.875. Untuk akun posisi debit selanjutnya yaitu PPN masukan sebesar 42.815.500. Sedangkan pada posisi kredit terdapat angka 567.305.375 rupiah. Selanjutnya tarif pajak untuk aktivitas di industri tertentu. Yang pertama, penjualan hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, 0,1% dari dasar pengenaan pajak PPN atau DPP PPN di industri kertas. Yang ketiga, 0,25 dari DPP PPN di industri semen. Tarif yang keempat yaitu 0,45 dari DPP PPN di industri otomotif. Tarif yang kelima terdapat 0,3% dari DPP PPN di industri baja. Untuk aktivitas di industri tertentu, yang pertama penjualan BBM, gas, dan pelumas. Yang kedua, 0,25% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU Pertamina. Yang ketiga, 0,3% dari harga jual BBM untuk penjualan ke SPBU non-pemerintah. Yang keempat, 0,3% dari harga jual minyak tanah. Yang kelima, 0,3% dari harga jual gas. Yang keenam, 0,3% dari harga jual pelumas. Yang ketujuh, 0,25% dari harga beli untuk pembelian industri kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan. Yang berikutnya yaitu barang sangat mewah yang terdapat dalam PMK nomor 253. Tarif yang pertama 5% dari harga jual, tidak termasuk PPN dan PPNBM. Untuk pencatatan transaksi PPh pasal 22 di industri tertentu, yang pertama, untuk pihak pemungut mencatat penerimaan kas dan mengakui utang pajak, sebab harus disetor ke kas negara. Yang kedua, pihak yang dipungut mencatat pembayaran tersebut sebagai pajak dibayar di muka pada saat pembelian, sebab kewajiban perpajakannya telah dipenuhi. Untuk industri tertentu, terdapat kasus Koperasi Holding mengadakan penjualan kepada Nyonya Sima atas 1.000 rim kertas plano dengan nilai total 77 juta rupiah, termasuk PPN. Diketahui pula bahwa atas pembelian bubur kertas sebagai bahan baku, perusahaan telah dikenai PPh 22 senilai 200 juta rupiah. Nah, berapakah PPh 22 yang dipungut Koperasi Holding dan bagaimana penjurnalannya dengan metode periodik? Terlebih dahulu kita akan mencari beban PPh pasal 22-nya, yaitu 0,1% dikali 100% dibagi 110% dikali dengan 77 juta. Sehingga kita memperoleh nilai 700.000. Setelah itu kita melakukan penjurnalan pada Koperasi Holding. Pada posisi debit terdapat piutang dagang sebesar 77.700.700. Sedangkan pada posisi kredit terdapat penjualan sebesar 70 juta. Dan terdapat juga utang PPh pada posisi kreditnya sebesar 700.000, sedangkan PPN keluaran sebesar 7 juta. Sanksi tarif bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP. Tarif lebih tinggi 100% untuk PPh pasal 22 tidak final. Selanjutnya di sini terdapat juga ilustrasi. Di sini ilustrasinya yaitu CV Tarumanegara melakukan pembelian 5 keranjang ikan patin senilai 1.500.000 per keranjang. Kegiatan tersebut diperlukan untuk keperluan ekspor dengan biaya pengiriman sebesar 50.000 ditanggung Tuan Mula Warman. Di sini Tuan Mula Warman sebagai pedagang pengumpul.
Jika Tuan Mula Warman tidak memiliki NPWP, berapakah besar PPh pasal 22 yang harus dipungut oleh PT Kutai Kartanegara? Langsung saja kita akan mencari tarif untuk PPh pasal 22 yang akan dipungut oleh PT Kutai Kartanegara. Langsung saja kita akan mengalihkan 0,25% dikali dengan 1 tambah 100%. Di sini kita akan mendapatkan nilai sebesar 0,5%. Untuk beban PPh pasal 22-nya yaitu 0,5% dikali 5 dikali dengan 1.500.000, sehingga kita memperoleh nilai 37.500.000. Materi selanjutnya yaitu keadaan pajak PPh pasal 22 saat terutang dan pelunasan. Pemungutan pajak terutang dilakukan saat pembayaran kecuali ditetapkan berlainan oleh Menteri Keuangan. Pengecualian tersebut antara lain kegiatan impor, yaitu saat pembayaran BEA masuk kecuali jika pembayaran BEA masuk ditunda atau dibebaskan. Pemungutan dilakukan saat penyelesaian pemberitahuan impor barang atau PIB. Kegiatan pembelian barang saat pembelian hasil produksi sama dengan saat penjualan. Untuk penjualan hasil produksi atau pengolahan barang saat penerbitan delivery order. Untuk penyetoran hasil pungutan dilakukan ke bank persepsi atau kantor pos. Materi selanjutnya yaitu objek dikecualikan dari pemungutan. Yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang PPh. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pungutan BEA masuk atau PPN. Yang ketiga, impor sementara. Jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali yang meliputi barang-barang yang diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang yang telah diekspor untuk perbaikan, pengerjaan, dan pengujian yang memenuhi syarat yang ditentukan Dirjen BEA dan Cukai. Selanjutnya, pembayaran atas pengadaan barang bagi institusi pemerintah jika berjumlah maksimal Rp2 juta dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah, atau jika ditujukan untuk pembelian BBM, listrik, gas, pelumas, air minum, atau PDAM, dan benda pos. Selanjutnya, pembayaran untuk pembelian gabah atau beras oleh Perum Bulog. Selanjutnya, emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas yang ditujukan untuk ekspor. Pengecualian selanjutnya yaitu pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS. Selanjutnya, ilustrasinya dapat kita lihat pada slide. Untuk MA Kalingga menandatangani kontrak dengan pemerintah Kota Pasuruan untuk melakukan penyediaan alat tulis kerja senilai 110 juta. Di sini ditanyakan, berapakah besar beban PPh pasal 22-nya? Pertanyaan kedua, jika kontrak tersebut meliputi pula penyediaan 1.000 lembar. Pertanyaan kedua yaitu, jika kontrak tersebut meliputi penyediaan 1.000 lembar perangko nominal 6.000 at cost, berapakah besar beban PPh pasal 22-nya? Langsung saja untuk jawabannya. Untuk jawaban yang pertama, beban PPh pasal 22-nya yaitu 1,5% dikali 110 juta sama dengan 1,5%
dikali 110 juta yaitu 1.650.000. Sedangkan untuk pertanyaan kedua yaitu beban PPh pasal 22-nya sebesar 1,5% dikalikan dengan 110 juta dikurang dengan 60 juta sama dengan 750.000. Untuk pengecualian PPh pasal 22, pengecualian memerlukan bukti berupa surat keterangan bebas PPh pasal 22 yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak untuk yang pertama, impor barang atau penyerahan barang yang tidak terutang PPh. Yang kedua, emas batangan yang diproses untuk menghasilkan perhiasan untuk diimpor kembali. Adapun pelaksanaan pengecualian dari pemungutan PPh pasal 22 dilakukan oleh Dirjen BEA dan Cukai dengan tata cara yang diatur oleh Dirjen BEA dan Cukai atau Dirjen Pajak.